Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Agustin Ramadhani dengan NIM 2022-210081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang desentralisasi pemerintahan daerah di bab 6 tentang penataan daerah otonom, di mana istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia ini ada dua penafsiran utama. Yang pertama, penafsiran pertama itu tentang istilah daerah otonom itu berasal dari pemahaman yang meluas atas kekuasaan luas tanah tertentu. Dalam daerah penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan tertentu. Nah, kesimpulannya dari penafsiran pertama ini menyebutkan bahwa daerah otonom ini merupakan kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Kemudian penafsiran yang kedua, daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi contohnya di negara-negara barat, umumnya daerah otonom ini mengacu pada orang dan masyarakat sehingga istilah daerah seperti Gemeente dalam Belanda, Gemeente di Jerman, Commune di Prancis, kemudian municipality di Amerika Serikat. Nah, semua istilah otonom tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, yakni community atau masyarakat. Di Indonesia sendiri, hal itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketika daerah otonom intinya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam batas wilayah tertentu, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang variabel penataan daerah. Nah, menurut Smith 1985 yang mengungkapkan arti penting dari penetapan batas daerah itu sebagai penentuan pola spasial kehidupan, sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik. Nah, kenapa penentuan batas daerah ini dibutuhkan? Itu karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Nah, kemudian ada pembedaan daerah itu berdasarkan karakteristik dibedakan menjadi dua, ada kawasan pedesaan atau rural dan kawasan perkotaan atau urban. Jadi kawasan pedesaan itu dengan karakteristiknya sosialnya yang bersifat paguyuban atau Gemeinschaft dan karakteristik ekonominya yang didasarkan pada sektor agraris. Nah, berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial bersifat patembayan atau Gesellschaft dengan karakter ekonomi yang dominan di sektor jasa. Nah, dengan adanya batas daerah itu akan memiliki dampak baik. Salah satunya itu ada biaya birokrasi pelayanan publik itu akan menjadi lebih rendah, serta biaya koordinasi, monitoring, dan kontrol itu akan menjadi lebih murah dan efektif sehingga efektivitas pelayanan publik itu akan lebih besar. Nah, menurut Norton 1994 mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, secara parsial dapat pula dipertimbangkan kombinasi di antara keduanya yang mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas, fleksibilitas, dan daya tanggap pelayanan publik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan efisiensi ekonomi. Nah, pertimbangan efisiensi ekonomi ini itu akan menjadi dasar bagi penentu batas daerah dan meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Yang kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri, sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lain. Nah, yang selanjutnya itu untuk meminimalisir biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya, sehingga dapat
menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Kemudian yang selanjutnya itu kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemudian selanjutnya, kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah, beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertimbangan efektivitas demokrasi, di mana pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penerapan batas daerah di otonom itu diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, batas daerah yang tepat itu harus mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Yang kedua adalah batas daerah yang tepat itu akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Kemudian yang ketiga itu mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah pemahaman publik tentang sistem dan tujuan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, itu ada rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini maupun masa mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Nah, kemudian ada faktor krusial penataan daerah menurut Norton 1994, di mana ada efisiensi ekonomi yang terdiri dari biaya perjalanan dan komunikasi, kemampuan memenuhi kebutuhan finansial, meminimalisir biaya eksternalitas, koordinasi pelayanan publik, kondisi potensi sektor non-pemerintahan daerah. Kemudian ada efektivitas demokrasi, di mana terdiri dari eksplorasi aspirasi masyarakat, rasio keterwakilan, aksesibilitas dalam proses politik, kedewasaan masyarakat dalam berpemerintahan, rentang kendali kekuasaan lembaga pemerintahan. Nah, pembahasan terakhir ini tentang catchment area, di mana penentuan local boundaries atau batas-batas daerah itu juga dapat didasarkan dengan catchment area, di mana catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penentuan batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk menghadapi perubahan masyarakat dan kompleksitas layanan yang dibutuhkan. Nah, catchment area dalam administrasi publik itu merupakan daya jangkau layanan yang bisa dilakukan oleh instansi pelayanan publik tertentu. Nah, kondisi ideal catchment area itu merupakan bahwa seluruh masyarakat terjangkau oleh layanan publik. Nah, namun jika catchment area ini mengalami kegagalan, maka akan menyebabkan kondisi yang namanya least catchment area, yakni sebuah kondisi yang menunjukkan rendahnya daya jangkau lembaga dan aparat pemerintahan terhadap masyarakatnya. Nah, kemudian dari rendahnya daya jangkau ini akan menyebabkan beberapa persoalan. Secara ringkasnya, catchment area ini akan menyebabkan yang pertama, keamanan menjadi terjamin, lingkungan menjadi terkendali, birokrasi akan menjadi efektif, daya saing akan menjadi tinggi, dan pelayanan publik itu akan memuaskan. Tapi bila itu tidak terjangkau, maka akan menyebabkan catchment area, di mana itu akan menyebabkan kriminalitas, kerusakan lingkungan, lambannya birokrasi, ekonomi biaya akan menjadi tinggi, dan rendahnya akses publik terhadap pelayanan. Nah, kesimpulan dari saya bahwa daerah otonom ini lebih melekat kepada masyarakat. Nah, untuk penentuan batas-batas daerah itu memang diperlukan agar mereka lebih mampu, lebih mudah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun memang ini tujuannya itu untuk mencapai yang namanya tadi catchment area. Tetapi memang jika memang catchment area ini tidak tercapai secara maksimal, maka memang akan menyebabkan catchment area, di mana tingkat kejahatan, kriminalitas, kemudian birokrasi juga akan terpengaruhi. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.